Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata kuliah pengantar makroekonomi Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang uang dan nilai tukar. Sebelumnya saya sudah memberikan sebuah video yang cukup menarik bagi kalian dan ada sedikit kontroversi. Dan saya sudah menonton atau melihat, membaca komen-komenannya dan cukup menarik tentang ini, dan kalian mungkin banyak pertanyaan dan ada beberapa hal yang harus saya luruskan. Nah, jadi kalau kalian misalnya tertarik untuk membuat paper, bisa diangkat tema-tema itu yang terkait dengan uang seperti itu. Temanya cukup menarik dan banyak kontroversinya juga. Nanti akan saya luruskan sambil saya memberikan materi. Dan nanti juga ada tugas, jadi nanti teman-teman harus tonton semuanya biar kelihatan mana yang nonton sampai akhir, mana yang cuma skip atau nggak ngerjain tugas. Kalau kalian tertarik untuk membaca tentang buku, tentang fokus membahas tentang mata uang Islami, kalian bisa baca bukunya Ahmad Hasan. Itu tuh yang berjudul Mata Uang Islami, PT Raja Ravindo. Beliau ini adalah, kalau tidak salah, itu disertasinya di King Abdul Aziz University. Ini jadi buku ini diambil dari disertasi beliau, dan buku ini cukup berjasa bagi saya karena waktu saya S2 saya tiba-tiba dipertemukan dengan buku ini dan saya tercerahkan tentang konsep uang, yang alhamdulillah saya ikut lomba LKTI waktu itu di Pakistan, juara satu. Itu dia bahas khusus tentang mata uang Islami ini. Kemudian di Mesir juara satu, ada kaitannya sedikit sih saya masukkan tapi nggak semuanya. Dan yang terakhir di Yaman itu sebelum saya ke Taiwan, itu juara satu juga ke LKTI tentang konsep zakat dan mata uang Islam ini. Intinya tentang itu. Jadi kalau kalian membaca bukunya sangat menarik, apalagi kalian yang semangat setelah melihat video yang saya kasihkan. Mungkin beberapa orang yang awam, iya bener banget nih, saya setuju. Padahal ada beberapa hal yang sebenarnya secara teori itu kurang tepat. Kurang tepatnya seperti apa? Mari kita lanjutkan. Nah, jadi kita akan membahas tentang konsep uang itu sendiri ya. Jadi uang secara umum adalah sebagai alat pembayaran dalam satu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Intinya ya sebagai alat lah untuk penggunaan pembayaran lah gitu. Jadi dia harus diakui di suatu wilayah. Misalnya kalau mata uang di Cina dulu, sebelum ada globalisasi seperti ini, uang di negara tertentu ya berlaku di negara tertentu. Kalau misalnya di kalian ke negara lain, belum tentu uang itu diterima. Tapi sejak sekarang ada regulasi-regulasi, ada sistem, akhirnya mata uang kita bisa diakui di negara lain, mata negara lain bisa diakui di negara kita. Ya juga ada teori-teorinya, ada cara-caranya gitu. Nah, selain uang sebagai ukuran nilai barang, jadi uang juga berfungsi sebagai media penukaran. Jadi jangan sampai salah loh ya. Jadi barang itu, harga suatu barang itu diukur dengan uang, bukan sebaliknya loh. Uang diukur dengan barang. Contoh, biar kalian clear. Oh itu ada sapi. Oh sapi itu harganya berapa? Value-nya dia berapa ya? Untuk menilai value atau nilai kegunaan fungsi dan harganya itu kalian menggunakan apa? Apakah berdasarkan, oh itu sapi itu 10 kilo. 10 kilo apakah melambangkan sesuatu yang berharga? Nah, makanya dilambangkan dengan uang. Oh sapi itu gede, ini oh dia sekitar 10 juta. Oh ini ada emas 5 gram, oh dia harganya 5 juta. Oh kita belum ngomong soal internasional loh ya. Kita belum ngomong soal uang mata uang asing dan lain sebagainya. Kita balik ke uang sederhana dulu lah ya, di lingkup lingkup negara tertentu lah istilahnya. Jadi tidak bisa ketika uang, oh ini aku punya uang 100.000, oh uangmu 100.000 itu berarti setengah kambing. Oh atau misalnya kamu ada uang itu, jadi uang itu tidak diukur dengan barang, tapi barang yang diukur dengan uang. Contoh sederhananya, tinggi kamu itu diukur dengan penggaris, bukan penggaris diukur dengan tinggi kamu gitu loh. Kamu nih, tinggi kamu berapa? Pakai meteran lah ya. Oh, tingginya 160 gitu. Bukan sebaliknya, meteran diukur dengan tinggi badan kamu. Oh, meteran itu
3 kali tingginya Francisca misalnya, atau 3 kali tingginya Binara misalnya, kayak gitu. Itu bukan. Jadi itu salah kalau kalian mengukur uang. Uang itu alat ukur. Dan dia juga berfungsi sebagai media untuk pertukaran. Kamu pengen beli make up, pengen beli skincare yang bisa buat glowing, bisa shiny, ya itu pakainya pakai uang. Kan nggak bisa menggunakan gading badak atau menggunakan batu-batuan. Nah, makanya itu fungsi uang. Nah, ini ada kata-kata yang sedikit menarik. Uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Jadi misalnya kalau kalian ini ya, uang itu dia nggak butuh uang yang lain gitu loh. Contohnya sih kayak kalian misalnya yang tidak diperbolehkan lah. Kalian waktu Ramadan itu kan ada uang tukang eceran. Jadi kalian nggak boleh beli 120.000 uang baru dengan total nominalnya 90.000, itu nggak bisa. Jadi uang itu bukan bukan tidak butuh uang itu sendiri. Misalnya kalau kalian punya, katakanlah ada orang yang jualan ini loh uang dinar misalnya kan. Orang dia koin dinar, ini harganya 200.000, silakan dibeli. Loh, uang itu tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Kecuali ada penukaran, ada exchange kayak nanti ada aturan sendiri. Kalau misalnya pertukaran mata uang itu kayak forex, pertukaran uang mata asing itu beda. Tapi kalau uang kemudian diperjualbelikan dengan alasan investasi, itu bukan uang. Misalnya kalau kamu uang ini ada koin dinar nih, kita jual 200.000. Nanti kedepannya nanti itu harganya ya akan uang di Indonesia akan melemah, harga kita akan naik. Padahal yang naik itu harga emas. Emas bisa naik kenapa? Karena dia komoditas. Jadi barang mulia, barang berharga bisa naik. Nanti saya akan jelaskan. Ada videonya. Bukan video, ada penjelasan, ada PPT-nya. Nah, kalau dalam Al-Ghazali itu, menurut Imam Al-Ghazali, uang itu ibarat sebuah cermin. Dia itu tidak berwarna, tapi dapat merefleksikan harga semua barang, gitu loh. Jadi sebenarnya uang itu dia netral gitu loh. Jadi kalau tapi dia bisa mengukur, oh ini sapi harganya segini gitu. Oh gini, oh misalnya ini make up segini dengan kualitas segini, oh harganya sekian. Itu dia bisa mengukur. Jadi uang itu sebagai alat ukur, di situ fungsinya ya. Nah, ada istilah yang klasik yang dikatakan bahwasanya uang tidak memiliki kegunaan langsung, tetapi ketika uang itu digunakan untuk membeli barang-barang itu, maka akan ada kegunaannya. Jadi ketika kalian ada uang, kalian punya uang 100 juta nih, di hutan, itu uang itu nggak guna apa-apa. Nggak bisa kalian buat makan, itu juga uang nggak bisa kalian makan. Uang juga nggak bisa kalian gunakan untuk jadi pakaian. Ya mungkin jadiin kayak daun lah statusnya seperti itu. Tapi ketika uang itu bertemu dengan sebuah komoditas di suatu negara yang mengakui uang itu adalah legal dan bisa diperjualbelikan, maka uang itu bisa berharga, bisa untuk membeli barang-barang itu, gitu loh. Tapi kalau uang itu secara sendiri dia tuh gak punya kegunaan, memang begitu. Beda sama emas, dia itu barang yang mulia, yang menarik, jatuhnya sebagai perhiasan untuk kecantikan. Kegunaannya memang untuk kecantikan, untuk suatu yang glamor seperti itu, berlian itu, makanya itu yang membuat uang itu berbeda. Makanya kalau uang itu tidak ada barang atau kegunaan lainnya yang bisa ditukarkan, itu ya uang akhirnya nggak berguna. Itu teorinya. Kalau dalam teori konvensional itu ada uang dilihat dari dua sisi, sisi hukum dengan sisi fungsi. Kalau hukum itu dia harus dirumuskan di dalam undang-undang. Dalam Indonesia bisa dirumuskan bahwasanya uang yang berlaku di Indonesia adalah uang rupiah. Transaksi mata uang lain selain rupiah dilarang atau ilegal. Ketika terjadi sesuatu hal yang mencurigakan, maka tidak ditanggung. Kehilangan, kerugian dan lain sebagainya. Maka harus ada legalitas dari otoritas penguasa. Apakah boleh misalnya gubernur Jakarta kemudian dia membuat mata uang tersendiri? Ya nggak bisa gitu. Untuk dipertagakan secara luas itu nggak bisa, melanggar aturan-aturan. Apakah dalam masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalifah Umar misalnya, apakah dia membuat mata uang, misalnya dia udah membuat mata uang dinar dan dirham Islam misalnya. Kemudian ada gubernur Syam, dia tiba-tiba bikin mata uang baru, apakah itu diperbolehkan?
Tidak bisa. Konsekuensinya apa? Dia harus beda negara. Kalau dia mau itunya sah. Selama dia menjadi satu negara di bawah kekuasaan suatu teritorial, maka dia harus mematuhi aturan itu. Uang yang berlaku itu. Ini akan saya jelaskan kenapa di dalam Islam konsep tentang uang itu seperti apa. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran sendiri itu dia tidak ada tentang aturan baku tentang uang gitu. Jadi uang ketika Nabi Muhammad SAW datang itu udah ada dinar dan dirham. Dinar dan dirham itu bukan dari Islam. Dinar dan dirham pada hakikatnya dia itu berasal dari bangsa Romawi dan Persia. Nanti akan saya jelaskan di bagian sejarah. Nah, seperti itu. Kalau dari segi fungsi ya uang berfungsi menjalankan fungsi sebagai uang. Nanti ada jelaskan fungsi-fungsi uang. Nah, kalau dalam ekonomi Islam ada istilahnya itu uang adalah uang. Uang itu bukan kapital. Kapital itu modal ya. Sesuatu yang bisa kalian keep, sesuatu yang bisa kalian simpen berselamanya. Karena dia maksudnya nanti private goods. Nah, kalau dalam konvensional itu tidak ya. Kalau dalam konvensional itu uang itu bisa berarti bolak-balik. Bisa berarti uang, dia bisa berarti modal. Konsekuensinya apa? Ketika uang sebagai modal itu kamu percayai sebagai modal, ketika ada orang yang pinjem itu, maka kamu harus mendapatkan keuntungan dari uang itu. Karena dia sebagai modalmu. Ketika kamu menyerahkan modal ke orang lain, maka kamu harus mendapatkan imbal balik. Entah itu dia gunain untuk beli laptop. Pokoknya kamu gak mau tahu baliknya harus lebih. Nanti ada konsekuensi-konsekuensinya seperti itu. Walaupun memang ada perbedaan para ekonom muslim terkait uang itu sebagai kapital juga diperbolehkan atau tidak. Ya itu batas teori lah. Nanti berkaitannya sama ini dalam ekonomi Islam uang itu dia sebagai flow konsep. Kalau di konvensional itu dari segi konvensional dia menganggapnya uang ya juga flow konsep ya juga kapital gitu loh. Karena kalau kapital adalah sesuatu yang bersifat stok konsep. Stok konsep itu yang bersifatnya di sini dijelaskan. Stok konsep itu barang yang private goods yang bisa dimiliki pribadi, bisa saya simpan selamanya. Padahal kalau uang itu dia barang umum, nggak bisa disimpan sendiri, harus didistribusikan. Nggak bisa kalau punya 100 juta, kalian pendem sendiri sampai berlama-lama gitu. Itu prinsipnya. Nanti kalau ada perbedaan prinsip ini, maka kalau kalian punya uang, uang itu harus disalurkan. Ya salah satunya dengan zakat, kemudian dengan sedekah. Jadi kalau kalian menganggapnya uang sebagai stok konsep, harus kalian simpan, tidak kalian sedekahkan. Itu kalau di konvensional. Kalau di Islam uang itu ada, kalau misalnya itu berlebih ya harus didistribusikan, bisa dengan cara dibuat usaha atau dibuat sedekah atau amal dan lain sebagainya. Jadi udah paradigmanya udah agak berbeda itu. Nah ini kalau dari konsep miskin ini nama orang ya, bukan sobat miskin. Jadi kalau dalam Friedrich S. Miskin itu dia ada konsep yang namanya Irving Fisher. Teorinya adalah MV sama dengan PT. M adalah jumlah uang, V tingkat perputaran uang. Tingkat P sama dengan tingkat harga barang. T sama dengan jumlah barang yang diperdagangkan. Jadi ketika V-nya naik, maka income-nya yang diperoleh akan semakin besar. Jadi ini ketika V-nya naik, income-nya juga akan besar. Tingkat harga barang, kemudian jumlah barang yang diperdagangkan, perputaran keuntungannya juga semakin besar. Nah ini yang menandakan menurut Fisher bahwasanya uang itu public goods, harus didistribusikan, harus disalurkan gitu loh. Kalau dalam konvensional ada konsep dari Marshall Pigo itu ada yang beda, ada K-nya satu bagi V. Nah semakin besar K, semakin besar demand for holding money, semakin besar keinginan untuk menahan uang itu gitu. Jadi uang itu, jumlah uang itu harus ditahan gitu loh. Kalau bisa itu ditahan selama-lamanya. Makanya ada yang namanya di konsep perbankan kita itu ada fungsi moneter, itu ada fungsi bunga gitu. Misalnya bunganya lagi tinggi-tingginya, orang bakal nabung ke bank. Kalau uang misalnya uang bunga bank lagi kecil, ekonominya lagi lesu misalnya, uang itu kita tahan gitu, enggak kita kemana-manain, takut kalau rugi dan lain sebagainya. Nah ini konsep-konsep konvensional seperti itu, karena dia menganggapnya si uang itu dia sebagai private goods seperti itu, dia harus dijaga gitu, harus dipegang gitu, keinginan untuk menjaga uang. Makanya nanti ada fungsi moneter itu dia menaik dan menurunkan tingkat suku bunga bank gitu. Jadi nanti kalau misalnya pengen menaikkan industri, nanti kita naikkan atau kita turunkan. Nah itu fungsinya di situ.
Padahal sebenarnya tidak berkaitan kalau menurut dari Fisher ya, keinginan untuk menaik dan menurunkan suku bunga bank itu tidak berkaitan dengan apa keinginan seseorang untuk memegang uang itu. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya kalau dalam konsep Islam uang itu tidak identik dengan modal. Uang adalah public goods, modal adalah private goods, sudah saya jelaskan. Uang adalah flow konsep, modal adalah stock konsep harus dipegang. Itu ada beberapa perbedaan di konvensional, misalnya uang atau modal seperti itu. Nah, saya akan membahas tentang history of money, sejarah uang. Dibiarkan paham sedikit gimana sih prosesnya uang kok bisa sampai sekarang ini gitu, dari uang yang awalnya barter hingga jadi uang kertas, kemudian uang digital, ada uang virtual dan lain sebagainya. Itu gimana sih sejarahnya. Jadi jangan sampai kita udah baca sejarah lama, tiba-tiba kita balik lagi ke uang logam gitu kan. Nanti ada penjelasannya bagaimana sih sistem yang dinar dan dirham yang sedang dibahas secara internasional itu seperti apa, sama yang di video itu berbeda. Nah, sekalian tugasnya itu nanti teman-teman bikin ini ya, bikin bukan flow konsep ya, bikin chart atau diagram lah tentang history money sama fase-fase uang kertas. Apa sih Pak chart itu, diagram itu apa sih Pak? Ya gampangnya ilustrasi lah, yang seperti ini itu loh. Seperti ini ada garisnya, sejarah uang apa tulisan-tulisan. Kalian tulis bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan, ya semakin bagus maka nilainya akan semakin bagus pula lah. Kalau kalian bikinnya sama pakai kertas, dengan yang bikinnya niat pakai aplikasi folio, aplikasi virtu, aplikasi apalah yang buat desain-desain itu, ya bisa nilainya beda tentunya. Nah, jadi kita mulai dari barter. Ini bakal panjang pembahasannya, jadi kalian sambil ngopi, sambil nongkrong, sambil enjoy quality time, serahlah gimana ceritanya, karena nanti biar gak bosen kalian. Barter. Jadi dulu itu belum ada uang kan, jadi ketika kita ingin memiliki sesuatu, kita harus ada timbal balik barternya. Misalnya aku lapar, dia butuh pakaian, aku punya pakaian, nanti kita bakar, dia tukar makanannya dia, kita kasih pakaian, karena kita belum ada alat transaksi itu dijual beli, belum ada alat ukurnya juga, jadi ya masih menggunakan barang. Jadi baru setelah itu muncul yang namanya uang komoditas. Uang komoditas itu apa sih Pak? Komoditas itu barang, jadi barang yang dijadikan sebagai mata uang. Kalau zaman dulu ada gading, bukan gading Martin ya, kemudian ada kertas, ada tanduk rusa misalnya, atau kulit beruang. Itu garam di negara-negara tertentu itu dijadikan mata uang waktu dulu, karena garam itu suatu yang langka, apalagi di tempat-tempat yang jauh dari pesisir. Jadi garam itu jadi barang yang langka gitu. Jadi kelangkaan itulah yang bisa membuat jadi uang. Jadi sebelum negara api menyerang, garam itu ya jadiin sebuah mata uang. Nah, jadi pada kemudian barulah era muncul di sini, setelah uang komoditas ada uang koin. Uang koin pada masa pertama kali disinyalir itu era sekitar 570 sampai 546 tahun sebelum Masehi. Negara berkepentingan mencetak uang. Nah, kemudian itu untuk pertama kalinya juga masa ini tuh uangnya udah lebih halus, lebih akurat lah. Kemudian ada beberapa penelitian juga yang mengatakan bahwasanya bangsa Indian juga sudah mengenal uang cetak pada masa Mohenjo-daro tahun 2900 sebelum Masehi. Nah, ini nanti kita udah mulai ke bangsa Yunani nih. Bangsa Yunani sendiri baru tahu tentang mengenal mata uang logam ya, itu sekitar 406 tahun sebelum Masehi. Jadi mereka menggambar dewa-dewa mereka, pemimpin-pemimpin mereka, menggambar itu dalam kepentingan uang yang dicetak. Yang nyetak siapa? Negara, bukan asal orang. Jadi biar diakui, karena dia punya kekuasaan, dia punya power, dia punya hak untuk memaksakan kepada rakyatnya. Barulah sekitar abad ke-3 sebelum Masehi, bangsa Romawi sudah menggunakan mata uang yang terbuat dari perunggu yang disebut AES. Kemudian mereka juga menggunakan mata uang koin yang terbuat dari tembaga pada tahun 2609 sebelum Masehi. Nah, mata uang denarius sendiri baru dicetak pada 2608 sebelum Masehi.
Jadi kalau kalian tahu nama uang dinar itu ya, oh dinar itu dari Islam. Enggak sebenarnya, bro. Mata uang dinar itu dari bangsa Romawi, bro. Kalau kamu tahu, bro. Jadi masa uang dinar itu dari Romawi dan dirham itu dari bangsa Persia, bro. Jadi ketika Islam datang, Nabi Muhammad SAW itu beliau itu tidak menciptakan mata uang, tapi dia bertransaksi dengan mata uang yang sudah ada. Paham sampai sini ya? Jadi dia jual beli ke Mekah, ke Madinah, kemana-mana itu menggunakan alat yang sudah diakui karena waktu itu kerajaan yang mendominasi ya kerajaan Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur gitu loh. Karena dia punya kekuasaan dan diakui, maka uang itu bisa diakui gitu. Nah, barulah ini dalam sejarah panjang umat Islam, mata uang itu kemudian diadopsi, maka ada namanya dinar dan dirham Islam. Maka diukir ada kata kalimat syahadat, ada kalimat apa, bukan syahadat ya, saya lupa isinya. Jadi ada kalimat-kalimat yang mencirikan tentang Islam gitulah, istilahnya seperti itu. Nah, satu-satunya produk otentik Islam itu adalah fulus, terbuat dari tembaga. Jadi kalau kalian namanya bahasa Arab, kalau kalian belajar bahasa Arab itu bahasa Arabnya uang, money itu fulus. Itu diambil dari mana? Fulus itu mata uang terbuat dari tembaga. Ini kalau kalian baca di buku yang saya jelaskan tadi, itu sejarahnya panjang. Kenapa kok bisa umat Islam mencetak fulus? Karena waktu itu terjadi ya inflasi juga mempengaruhi waktu itu, kemudian emas dan perak itu jumlahnya terbatas. Jadi banyak orang-orang barat itu ke negara Arab itu karena mata uang dijadikan, karena emas dan perak dijadikan mata uang itu diambil dilebur gitu loh. Terus dijual ya dibuat batangan gitu. Akhirnya kekurangan stok juga. Bahkan pun di masa dinasti Umayyah, kemudian bukan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu, kalau kalian tahu dinar dan dirham apakah 1% itu emas dan 100% itu perak? Enggak, jadi ada campuran tembaganya. Kalau full tembaga itu namanya fulus. Kalau kalian belajar sejarah nanti ada berapa persennya komposisi dinar dan dirham itu, apakah berapa persennya itu ada dalam sejarah berubah-ubah. Karena itu ya, karena kembali lagi sumber emas itu terbatas, kemudian banyak lah yang mempengaruhi. Nanti dijelaskan apa sih yang mempengaruhi kenapa kok dinar apa mata uang koin itu ditinggalkan seperti itu. Nah, barulah di Cina itu ditemukan kertas. Memang Cina ini negara luar biasa, makanya ada pepatah mengatakan tututlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Udlubil ilma walau bisin, itu kalau di ilmu mahfudzah tuh. Jadi ini yang tercatat di Guinness Book Record ya, itu tahun 1910 Masehi itu uang kertas muncul pertama kali. Jadi ya sama sih. Jadi kayak kalau kalian nonton film Cina itu yang Stephen Chow, Andy Lau, Jackie Chan zaman-zaman dulu itu, pokoknya ada uang kertas gede-gede gaban gitu kan. Yang warnanya kuning merah itu gede-gede gaban itu, yang kertas itu dia kan semacam booknote, itu catatan merepresentasikan emas gitu loh. Jadi orang-orang kaya itu dia nitipin emasnya di sana, itu dikasih kertas lah. Cek itu menandakan itu dia punya emas di situ dan itu bisa ditransaksikan. Ya di samping juga ada uang koinnya seperti itu. Nah, di era modern pada 10 Maret 1862 Amerika Serikat pertama kali mengedarkan uang kertas, antara lain pecahan $5, $10, $20. Mereka menjadi alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang. Nah, jadi kalau kalian ini juga dibuat guys ya fase-fase uang kertas itu. Nah, ini pertama fase-fase uang kertas itu seperti apa sih? Nah, fase pertama itu karena volume perdagangan itu luas, keuntungan itu masih meningkat. Kalau kita bawa uang kemana-mana kan repot kan? Bawa emas, perak segede-gede gaban gitu kan? Katakanlah kalian nge-mall sekarang, kalian nge-mall nih ya. Kalian mau nongkrong, mau nonton bioskop lah, mau beli apa, boba, mau beli apa, capcin. Itu kalian pakai segondong-gondong bawa karung, isinya tuh koin emas gitulah. Apa enggak berlebihan kayak gitu? Apa enggak menyulitkan? Bayangin dompet kalian yang setipis perasaan kalian itu harus menanggung beban koin-koin yang tebel-tebel itu. Oh, itu repot sekali itu. Nah, jadi nanti
mereka itu pada fase ini dia tuh emasnya itu dititipkan ke pihak tertentu, pihak ketiga, nanti akan dibuatkan akta-akta. Nah, akta-akta ini sebagai bukti penyimpanan untuk melakukan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dia tidak bisa diterima secara luas gitu, nggak bisa buat jadi transaksi antar individu gitu loh, belum populer. Nah, baru di mulai fase kedua itu orang menitipkan uang logam kemudian mendapatkan akta yang dengan jumlah titipannya dan ditulis pada akta jaminan pembayaran. Nah, pemegang akta itu tidak perlu membubuhkan tanda tangan untuk melakukan transaksi. Jadi nggak perlu tanda tangan, jadi cuma udah bisa tukerin gitu. Nah, kemudian fase ketiga ini uang kertas mulai tumbuh. Kertas-kertas yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Mereka menggunakannya untuk melaksanakan kontrak transaksi langsung tanpa merujuk ke lembaga keuangan untuk menukarnya dengan uang logam. Jadi semakin lama udah percaya ya udah yang kertas-kertas itu jadikan transaksi gitu. Misalnya kamu punya emas, kamu titipin ke lembaga tertentu gitu. Ada booknote-nya lah misalnya kalau zaman dulu itu. Banknote lah. Catatan itu yang kalian transaksikan karena apa? Itu lebih simpel daripada kalian bopong-bopong emas pakai peti kan. Peti mati teng 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 kayak gitu kan juga repot kan kalian bawa uang segede-gede gaban. Nah, barulah pada kenyataannya ini terjadi dalam lembaga keuangan itu menemukan bahwa rata-rata orang itu gak pada ngambil emasnya itu. Jadi contohnya nih ya, lembaga keuangan menemukan setiap 20 potong kertas, hanya satu kertas yang ditukarkan. Jadi rasio pertukarannya itu 5%, yang artinya 90% dari kertas-kertas tidak memiliki saldo uang logam karena 100 kertas dibanding 10 potong uang logam. Jadi gini loh, bahasa sederhananya ya. Orang-orang itu pada nitipin uangnya, emasnya itu di sana. Tapi itu nggak pernah diambil. Paling dari 100 emas itu yang ditukerin cuma 10 emasnya. Jadi orang-orang itu akhirnya bang kan ya udahlah kita bikin uang yang banyak gitu. Jadi presentasenya itu bisa sampai 90% ditambahin karena tahu apa? Tahu yang dibikin itu uang si kertas itu dibikin yang banyak aja nggak apa-apa walaupun sebenarnya nggak ada penopang emasnya itu yang mulai awal-awal itu mulai jadi rasionya itu 90% lah kayak gitu. Oh iya ya jadi yang beredar itu 90% dari kertas-kertas itu nggak memiliki saldo uang logam gitu karena bandingannya 100 dibanding 10. Nah kemudian ini ada juga yang pada masa itu ya agak keributan juga ini bagaimana ini masa ada uang beredar tapi gak ada underlying-nya, gak ada jaminan emasnya, nah kayak gitu. Nah barulah pada fase keempat ini pada Perang Dunia I tahun 1914 itu kan ada kerugian besar karena ada kalah perang, emas mulai berkurang dan akhirnya beberapa negara menerbitkan uang kertas tanpa penopang emas. Dan itu ternyata membuat uang kertas dengan bebas diterbitkan. Itu jadi sejarah awal. Lupa berarti uang kertas itu gak aman ya kayak ini ya. Tunggu dulu bro, itu ada sistematikanya, ada namanya cadangan devisa, kemudian ada jadi ada sistem lah, tidak bisa semerta-merta kita butuh uang nih Indonesia kemudian dia nyetak uang sendiri itu nggak bisa, itu ada aturan yang mengatur, kalau enggak bisa kacau, bisa inflasi besar-besar, katakanlah Indonesia pengen bangun pulau, kemudian Indonesia nyetak uang tanpa batas, itu malah Indonesia bisa kacau, uang bisa semakin tidak berharga. Uang bisa berharga sampai sekarang, sampai sejauh ini, itu karena ada sistematika yang menopangnya. Walaupun ada beberapa yang perlu dikritik, misalnya kayak menjadikan dolar sebagai cadangan devisa, yang mana penerbitan uang rupiah kita berdasarkan dolar, itu ya memang ada kesalahan di situ, karena memang dulu kita diutangin sih. Ya, makanya ada yang era baru, di mana yang ditawarkan adalah uang dinar dan dirham, itu dia sebagai mata uang, itu sebagai mata uang kertas, tapi berdasarkan dengan emas. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah orang bisa mencetak uang itu berdasarkan dengan simpanan emas yang ada di katakanlah di simpanannya di banknya gitu loh. Jadi orang itu jadi Indonesia nih pengen nerbitin uang itu berdasarkan apa? Berdasarkan cadangan emasnya gitu. Berdasarkan cadangan emas itu yang coba ditawarkan di komunitas ekonom muslim, dinar dan dirham itu sebagai sebuah mata uang yang di-underlying-kan, yang disadarkan pada
keberadaan emas yang ada di tempat penyimpanan. Bukan kok dinar dan dirham dalam artian uang yang dicetak bulat-bulat kemudian diperdagangkan, itu enggak. Itu malah jatuhnya malah marketing, itu produk, itu investasi jatuhnya. Bukan sebagai mata uang, karena nanti ada syarat-syarat sebagai mata uang, akan saya jelaskan. Nah, fungsi uang itu sebenarnya itu ada 3 fungsi utamanya. Satu tuh alat tukar, medium of exchange, udah saya jelaskan tadi, sama standar harga, or standard value, satuan hitung yang saya jelaskan tadi. Yang ketika ada sapi, kita mengukurnya dengan uang, bukan uang diukur dengan sapi. Sama tinggi tinggi badannya si binara itu diukur dengan meteran, enggak meteran diukur dengan tinggi badannya binara. Oh, tinggi badannya, ini ada meteran nih, panjangnya berapa? 3 kali tubuh binara misalnya. Enggak kayak gitu, balik, ada binara tingginya berapa? 160 meter gitu. Oh, ini berapa tingginya? 2 gagang pintu. Enggak seperti itu. Nah, kemudian yang perbedaan pendapat yang ketiga sebagai penyimpan kekayaan. Kalau istilahnya store of value. Kalau istilahnya penyimpan kekayaan, itu orang cenderung untuk menahannya, untuk nggak mau dikeluarkan gitu loh. Ada zakat, sedekah itu nggak mau dia. Tapi ini juga beberapa ekonom Muslim juga mendukung sih, kayak Ibnu Khaldun itu mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari 2 barang tambang, emas dan perak, sebagai nilai untuk setiap harta. 2 jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya. Nah, itu pendapatnya Ibnu Khaldun. Tapi yang jelas sepakat fungsi uang itu 1 dan 2. Nanti ada fungsi uang sebagai alat gambling, judi dan sebagainya, itu udah konvensional, alat investasi, forex dan apalah segala macam, itu udah beda ceritanya. Fungsi pokoknya ini. Nah, ini ada beberapa kekurangan uang komoditas. Jadi kan uang komoditas itu uang dalam bentuk barang ya, kayak tadi gading Martin, enggak lah. Terus apa tadi? Iya, gading. Kemudian kayak garam dulu, kemudian ini barang-barang gitu loh. Ada kelemahannya, satu mudah rusak. Gading kan mudah rusak dia, mudah dicerai itu. Enggak lah, gading Martin itu. Jadi gading udah rusak, tidak bertahan lama. Kemudian kalau kamu transaksi menggunakan barang itu gak bisa dibagi-bagi. Misalnya dengan gading terus sih contohnya, dengan bulu lah. Itu susah untuk dibagi-baginya. Kayak batu misalnya, batu yang bersinar atau ake gitu, atau batu mulia gitu. Itu nggak bisa dibagi-bagi, dari dipecah terus ukurannya nggak jelas gitu, dan tidak sama setiap unitnya. Kemudian ada permasalahan lain, sulit menyimpannya. Kamu kalau mau ke mall, mau nongkrong sama nongki sama teman-teman kamu bawa karung sesak isinya itu emas semua, atau tembaga semua, atau gading semua, gisel sekalian kamu bawa, itu kan agak kerepotan. Nah, kemudian tidak ada ukuran yang jelas. Ini standarnya gading atau apa namanya, tanduk rusa itu seperti apa sih, yang jadikan bagus itu seperti apa sih, kan kita nggak jelas. Nah, seperti gading gajah ataupun cula badai yang dijadikan sebagai alat tukar pada masa primitif. Nah, pada masa Umar juga sama. Umar pengen, radhiyallahu anhu itu pernah mengusulkan untuk menjadikan kulit unta sebagai mata uang. Nah, kemudian ditolak. Kenapa? Kalau misalnya kulit unta jadikan mata uang, itu uang unta bisa punah. Unta itu bisa udah nggak ada populasi udah hilang di situ. Kemudian nggak jadi, maka pakainya dinar Islam dan dirham Islam. Jadi sebenarnya penentuan mata uang itu selama itu disepakati oleh komunitas, disetujui oleh negara, itu nggak ada masalah. Karena pada prakteknya pada masa sahabat juga ada usulan untuk membuat uang dari kulit unta, karena waktu itu kita belum punya mata uang produk Islam sebagai sebuah negara. Barulah kita mengadopsi dinar dan dirham itu dari Persia dan Romawi, tapi ada unsur Islamnya, jadi dinar dirham Islam seperti itu. Nah, kalau dan apakah dinar dan dirham tanpa masalah? Jadi uang koin dulu pun ada masalah, jadi nggak tanpa cacat gitu. Pada masa Nabi Muhammad SAW itu banyak kecurangan terhadap mata uang logam yang beredar. Jadi nilai yang tertera
di uang logam terkadang dimanipulasi sehingga melebihi nilai yang sebenarnya. Atau sebaliknya, misalnya ada uang nih 50 dirham, katakanlah contoh 50 dirham harusnya isinya 50 karat lah. Ternyata itu dia dikurangi karatnya. Emasnya diambil atau ditambahin tembaga, ditambahin. Jadi ukurannya tuh nggak sesuai. Itu harusnya bernilai 50 gram emas, tapi barangnya tuh nggak seperti cuma 20 gram emas saja. Terus aja 50 nih, tapi emasnya cuma 20 gram. Yang lainnya dicampur sama tembaga gitu. Oleh sebab itu ada perbedaan penggunaannya. Jadi penduduk Mekah bertransaksi berdasarkan besar timbangan. Jadi diukur dulu, ditimbang dulu. Bukan dari nominal yang tertera. Nah, kalau transaksi para penduduk Madinah itu dia berdasarkan nominal yang tertera gitu. Walaupun itu campuran atau apa, selama yang tertulis itu 50, ya udah itu yang diakui 50 gitu. Nah, ketika hal ini terjadi, Nabi Muhammad pernah ditanya dan mengajukan agar melakukan transaksi berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut. Kalau misalnya kamu transaksi di Mekah, ya ikutin di Mekah. Menggunakan gimana metodenya. Kalau kamu transaksi di Madinah yang melihat angka, ya udah kamu lihat ini dengan mata uang yang sama loh ya. Mata uang yang sama, tapi dalam adatnya berbeda penggunaannya, maka ininya juga berbeda. Ada kaidah usul fikih itu al-adatu muhakamah. Jadi adat itu bisa jadi hukum, kesepakatan gitu. Jadi kok dinar dan dirham apakah sesempurna itu, ya sebenarnya juga tidak. Karena Islam itu cuma memiliki range-nya. Nah, apakah pemerintahan di Indonesia itu salah? Ya tidak sepenuhnya salah. Kalau bikin uang rupiah ya kita bisa transaksi. Orang kita sedekah juga pakai uang rupiah, kita haji juga pakai rupiah. Kalau kita nggak punya bank misalnya, kalian nggak bisa ke luar negeri kalau kalian nggak punya bank. Kalian nggak bisa buat visa kayak gitu. Makanya para ekonom sekarang mencoba untuk membuat perbankan syariah. Ya walaupun tidak 100% syariah, setidaknya itu berusaha menuju proses syariah seperti itu. Itu diskusinya bakal panjang sebenarnya. Nah, syarat mata uang itu ada satu ini salah satu paper saya yang saya tulis di International Conference yaitu tentang cryptocurrency saya ambil. Jadi apa sih sebenarnya syarat mata uang itu? Satu, acceptable. Acceptability-nya itu dia dapat diterima. Jadi bisa diterima di semua pengguna. Mau kamu jual di pakai rupiah di Manado, di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur bisa diterima, ya udah itu berarti mata uang. Jadi yang kedua ada difficult to imitate. Jadi sulit untuk dimanipulasi. Karena kalau uang sekarang kan udah ada teknologi yang baru bisa dicek uang itu asli atau palsu gitu. Kemudian storable itu dapat disimpan. Kalau uang itu nggak dapat disimpan itu ya repot. Misalnya kayak harapan palsu itu kan nggak bisa disimpan. Kayak ngawang gitu kan. Aku bakal janji bakal nikahin kamu besok gitu kan, sesuatu yang tidak dapat disimpan. Yang abstrak itu bukan uang itu berarti. Harapan itu. Nah, kemudian stability of value. Jadi uangnya cenderung untuk stabil. Tidak 100% uang itu stabil ya. Karena uang itu bisa, kenapa kok uang itu bisa dia turun? Sebenarnya uangnya nggak turun, harganya, barangnya yang naik. Katakanlah gini, ketika masa pandemi, masker langka, kemudian harga maskernya tiba-tiba melambung, apakah uang itu nilainya turun? Pada akhirnya bukan uangnya yang turun, tapi memang harganya yang melonjak, barang-barang itu yang melonjak gitu. Kenaikan barang yang melonjak secara serentak itu namanya inflasi. Jadi seakan-akan nilai mata uangnya turun gitu loh, padahal harga barang-barangnya emang naik kayak gitu. Kamu lah misalnya kan, yuk Pak, aku tapi di sini gimana ya Pak? Saya beli telur 2000 tuh cuma dapat satu di Indonesia. Kalau dulu dapat berapa rupiah? Mas Bro, kamu kalau ke Taiwan itu beli telur satu itu harganya 20.000. Di sana memang gajinya gede, kalau dirupiahin ya gajinya gede, tapi juga harga-harga barangnya juga mahal bro. Kamu misalnya gaji, katakanlah kamu di sana tuh, saya pernah nyuci piring di Taiwan, gajinya itu selama sehari full itu digaji sekitar 1000 dolar Taiwan, 1000 dolar Taiwan ya, 2000 dolar Taiwan, 2500 lah. Itu kalau dirupiahin itu sekitar sejutaan. Tapi sekali makan 200.000, 300.000, ya itu ya sama aja istilahnya. Harga makanan sana, harga pokoknya juga tinggi gitu loh. Jadi menyesuaikan, makanya apa? Barang itu diukur dengan uang. Bukan sebenarnya, bukan uang diukur dengan barang. Jadi kalau kamu ngatain, Pak,
uang kita kok lebih tidak bernilai di sana ya. Tunggu dulu. Uang yang tidak bernilaimu itu ketika kamu beli telur 10.000, kamu bisa dapat telur 10. Kalau di Taiwan, misalnya uang yang kalau disetarain ya itu setara 200.000, kamu beli telur di sana cuma dapat 5 gitu. Yang penting kan secara konsumsi, kamu dengan uang yang segitu kamu bisa dapat 10. Ketika kamu pakai uang yang secaranya lebih tinggi, kamu di Taiwan, itu kamu beli makanan cuma dapat telur 5. Lah itu bagaimana? Nah, itu yang berperan bukan dari uangnya, tapi antara eh, kekuatan antar negara. Jadi namanya ini money exchange-nya. Jadi pertukaran mata uang asing itu ada teorinya beda lagi. Jadi yang menentukan uang kita rendah itu karena lemah terhadap mata uang lain gitu. Bukan berarti nilai kita turun. Gimana jelasnya? Semoga kalian paham ya. Jadi kalau nggak tatap muka emang agak sulit jelasinnya. Contoh, uang kalian beli telur itu aman-aman saja. Tapi ketika uang kalian dibandingkan dengan mata uang lain, seakan-akan lebih tidak bernilai seperti itu. Ya nggak ada masalah. Karena memang dia ya uang dan perputaran ekonominya di negara dia seperti itu. Kita dengan perputaran ekonomi di negara kita memang seperti ini gitu. Kalau dikomparkan kadang berbeda ya, maka yang bermain apa? Sektor impor dan ekspor. Oh, di sana murah, yaudah kita beli. Oh, di sana mahal, yaudah ngimpor dari sini kayak gitu. Itu loh. Ya agak sulit kalau nggak belajar ekonomi sih kalau liatin. Jadi seakan-akan kalau ada hal yang di video kayak tadi, oh iya bener ya, jangan-jangan emang bener seperti itu. Nah itu kalau nggak ada ilmu ya agak repot sih. Ya nggak 100% salah yang apa yang dikatakan di dalam video itu. Cuman ada beberapa hal yang perlu saya koreksi. Kemudian divisibility, jadi bisa di divide into smaller fraction. Jadi bisa ada pecahan kecilnya ya. 1.000 jadi 200 rupiah, 200 gitu. Kemudian ada legal tendernya. Jadi ada garansi dari pemerintah bahwasanya uang itu berlaku. Kalau misalnya pemerintah gak ada garansinya, ngapain kita transaksi pakai uang yang gak jelas? Kemudian ada portability, yaitu easy to carry anywhere, jadi gampang dibawa kemana-mana. Durability-nya itu tahan lama. Jadi ketika kalian nyuci, kemudian uang kertas kalian masih di dalam kantong, itu masih aman. Seperti itu. Nah ini, ada yang ingin saya bahas terkait uang, komoditas, dan aset keuangan itu harus dibedakan. Ini juga saya ambil dari salah satu paper saya. Jadi, harus kita bedakan apa itu uang, apa itu komoditas, apa itu aset keuangan gitu. Uang kalian udah tau lah, udah saya jelaskan syarat-syaratnya. Nah, komoditas itu apa sih komoditas? Komoditas itu satu, recognized by syariah as valuable. Jadi sesuatu yang dianggap itu bernilai. Barang yang bernilai itu apa? Oh, emas yang kita anggap bernilai. Semua manusia sepakat itu bernilai. Misalnya kalau kamu rambut binara misalnya, apakah rambut binara itu bernilai bisa bikin kaya? Ya enggak kan? Kita sepakat bahwasanya rambut binara itu nggak bernilai, maka dia nggak bisa jadi komoditas. Atau misalnya kaos kakinya Dila misalnya, apakah dia itu bernilai sebagai aset sebagai semua orang? Tidak kan? Makanya itu tidak bernilai. Jadi komoditas itu sesuatu yang dikenal itu dapat bernilai. Yang kedua, dia punya nilai intrinsik yang dapat menguntungkan gitu loh. Jadi apa sih ada unsur instruksinya? Oh, aku punya aset nih. Asetnya apa? Rumah, tanah, bisa digunakan, ada unsurnya, ada ininya. Maka ini oh dia harganya mahal kenapa? Oh, ada kamar mandi dalamnya. Jadi satu rumah isinya kamar mandi doang gitu. Ya enggak lah. Kamar mandinya bagus gitu. Ada kalau kos-kosan kan juga kalau kalian ngekos kan kalau kamar mandi dalam itu lebih mahal. Kecuali yang kos-kosan yang isinya kamar mandi doang, itu biasanya lebih murah itu. Kemudian dapat dimiliki. Jadi kalau misalnya sesuatu yang tidak dapat dimiliki, itu bukan komoditas. Karena misalnya kekayaan intelektual itu juga dia komoditas. Hak cipta dia juga komoditas, bisa dimiliki gitu. Hak cipta lagu itu komoditas gitu, aset juga gitu. Kalau sesuatu yang nggak bisa dimiliki itu bukan komoditas, kayak perasaan dia yang telah kau kejar lama-lama itu nggak bisa dimiliki, itu bukan aset itu. Menyerah sajalah, wahai bujang. Nah, dapat diidentifikasikan, oh bisa diidentifikasi, bisa diteliti, bisa oh ini mana bisa dibedakan antara yang barang yang asli dan palsunya lah. Kemudian transferable dan bisa ditransferkan. Kalau nggak bisa ditransfer ya yang ya nggak bisa. Misalnya kayak
angin atau abab misalnya itu kan nggak bisa ditransfer. Nah, apa itu aset keuangan? Nah, ini yang mirip-mirip komoditas tadi lebih condong ke koin-koin yang katanya koin-koin emas, dinar, dirham itu cenderungnya dia ke komoditas. Why? This should be komoditas. Karena apa? Karena itu dia sebuah barang yang bernilai, kemudian diakui, ada emasnya, ada barang bernilainya. Apakah dia memenuhi unsur-unsur uang? Dia tidak memenuhi, ada acceptability, dia nggak diterima di semuanya. Dia diterima itu dia karena dia sebagai komoditas, berharganya seperti itu. Jadi ketika kamu di luar negeri di mana-mana dia diakui bukan karena dia mata uang, tapi dia diakui dia sebagai emas atau sebagai perak. Diakuinya seperti itu, bukan karena uang loh ya. Kalau kalian ke Inggris kan bawa dinar dirham yang dijual di Ternate itu kan, oh ini diakui sebagai emas. Yang dicek apa? Unsur intrinsik emasnya, bukan keaslian dari mata uang itu, bukan. Jadi dia bukan termasuk uang itu. Jadi komoditas yang diperdagangkan itu mungkin salah satu promosi itu. Makanya yang benar gimana ya? Ada dinar dirham yang baru yang coba diusulkan itu ya tadi yang underlying-nya nerbitin mata uang tapi berdasarkan jumlah emas dan perak di negara tersebut. Makanya ada mata uang yang dilebur misalnya ada euro. Euro itu kan mata uang yang dimiliki oleh Uni Eropa kan. Dia menerbitkan satu mata uang bersama namanya euro misalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi ya kecenderungannya lebih ke aset atau komoditas buat sebagai mata uang seperti itu. Nah, apa itu aset keuangan? Yaitu value is dependent on the time. Jadi keuangannya itu nilainya itu berdasarkan dari waktu. Misalnya kayak saham. Saham kan kita kayak kertas gitu kan, tapi merepresentasikan nilai perusahaan. Itu namanya aset keuangan. Kemudian dapat dikenali oleh syariah sesuatu yang bernilai saham, contohnya saham kayak sertifikat tanah. Jadi yang kalian miliki tuh ada representasinya gitu loh, ada underlying-nya. Kertas kalian tuh kayak kertas, tapi kan dia ada underlying-nya. Underlying-nya apa? Merepresentasikan tanah kalian gitu loh. Seperti itu. Kemudian dapat diidentifikasi, kemudian dapat dimiliki, dapat disimpan, dapat menyimpan nilai, kemudian harus di backup sama underlying aset atau syariah complement investment activities. Jadi contohnya kayak misalnya ada transaksi, makanya ada namanya suku itu kan. Suku itu kan kalau istilah konvensional kan surat hutang sih. Sebenarnya itu bukan surat hutang. Jadi kayak ada bisnis project tertentu tapi dibikin suratnya gitu. Jadi kalian investasi di bisnis itu. Jadi itu menunjukkan kalian berpartisipasi terhadap bisnis itu. Ada namanya suku. Namanya atau istilah kasarnya obligasi syariah lah. Nah, masih panjang ini. Ini ada, nah makanya yang konsep-konsep bunga yang ada itu terkenal namanya konsepnya time value of money. Apa sih Pak time value of money? Jadi time value of money itu, wah, itu artinya adalah uang yang sekarang itu lebih bernilai dari uang yang dia akan datang, yang di masa akan datang gitu. Jadi nilai waktu dari uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang dengan jumlah yang sama di masa mendatang. Jadi setelahnya ngomong ini teori-teori konvensional ini. Jadi ngomong sekarang uang kamu 2.000, kamu beli telur dapat 1. 1 tahun kemudian uang kamu 2.000, kamu nggak bisa beli telur. Nah itu ya konsep time value of money, ini konsep konvensional ini yang menyatakan uang kalau di masa akan datang akan lebih tidak bernilai. Padahal tidak seperti itu. Gak gitu bro konsepnya. Konsepnya itu harga barangnya memang sedang naik. Makanya uang kita lebih tidak bernilai. Kalau dalam teori ini, time value of money, artinya apa? Orang yang pinjam ke kamu, dia harus balikinnya lebih. Kenapa? Karena kalau misalnya aku minjemin 10.000 di masa yang sekarang, itu sama dengan 20.000 di masa yang akan datang. Karena ketika 10.000 bisa beli telur 1, di masa yang akan datang 10.000 nggak bisa dapat beli telur, 20.000 boleh beli telur 1. Makanya kalau ada orang pinjam, dia harus balik 2 kali lipat gitu. Itu kalau berdasarkan teorinya, dia itu ngambil teori rumus populasi, ada PT, PO, 1 plus R. Kalau ini F, V itu future value, ini present value, 1 I itu interest rate. Jadi
Nilai uang di masa yang akan datang itu nilai sekarang dikali 1 plus interest rate. Padahal itu nggak seperti itu. Ini ada penjelasannya. Future value tuh dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke T. Present value dari uang dianalogikan dengan jumlah populasi tahun ke 0. Ini ada penjelasannya. Nah, sedangkan tingkat suku bunga dianalogikan dengan tingkat pertumbuhan populasi. Jelas hal ini salah. Kenapa? Karena uang itu bukan makhluk hidup yang dapat berkembang biak dengan sendirinya. Kamu naruh uang 5.000 di lemari, itu nggak akan tiba-tiba dia jadi 10.000, kemudian dia hamil di luar nikah, kemudian dikejar-kejar sama mertuanya. Itu nggak seperti itu konsepnya. Tapi dia merumuskan nilai uang di masa yang akan datang dengan teori populasi kurang tepat. Nah, maka apa Pak yang tepat? Yang tepat adalah namanya economic value of time. Economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang. Jadi yang memiliki nilai ekonomi itu uangnya, bukan waktunya. Jadi tergantung uang itu digunakan untuk apa gitu. Dan economic value of time dapat diartikan memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periode waktu tertentu. Misalnya, maka kalau dalam Islam menawarkan adalah teori bagi hasil, economic value of time. Yang punya nilainya itu adalah waktu, bukan si uangnya loh ya. Ingat, ini beda jauh. Kalau uangnya, berarti uang di masa yang akan datang akan lebih tidak bernilai kan. Jadi kalau kalian meminjamkan uang harus baliknya banyak loh. Padahal kalau economic value of time konsepnya adalah bagaimana kamu menggunakan waktu itu. Dengan uang 8.000, kamu menggunakan untuk bisnis misalnya karena 80 juta, kamu gunakan bisnis jualan bakso, untungnya 100 juta. Beda sama kamu uang 80 juta, kamu gunakan bisnis properti atau bangun rumah yang omsetnya miliaran. Itu bagi hasilnya juga beda. Jadi tergantung sama jenis usahanya. Bagaimana kamu maksimalkan usaha kamu dalam waktu tersebut. Sama-sama 1 tahun, itu bagi hasilnya bisa beda. Tergantung apa? Tergantung bisnisnya apa yang digerakkan. Makanya di dalam Islam, itu ada namanya bagi hasil atau nisbah. Nah, kalau namanya konvensional nggak mau tahu, dia mau buat beli laptop, mau buat beli usaha bisnis apapun, dipukul rata interest rate 5%, bunga 5%, 10%. Nah, itu yang membedakan antara teori ekonomi Islam dan konvensional. Nah, kalau dalam video yang sebelumnya itu bukan solusi. Solusinya enggak, kalau memperbaiki sistem perekonomian bukan kamu tiba-tiba bikin uang koin. Kalau kamu bikin uang koin ya itu sama dengan kamu bikin produk investasi emas namanya. Itu menyulitkan kalau kamu bawa-bawa, dan sistemnya harus dirubah. Jadi kalau kalian ada sistem Indonesia yang kurang benar, yang menggunakan devisa, menggunakan dolar sebagai cadangan devisa dan sebagai indikator untuk pencetakan uang, itu ya yang dirubah ya sistemnya, bukan kok tiba-tiba kamu bikin mata uang baru. Itu mah akan menghancurkan pasar, kecuali niatnya memang bukan sebagai mata uang, dia sebagai produk investasi. Itu cara dia promosi gitu, kayak MLM itu kan seperti itu biasanya. Nah, kalau isu internasional itu dinar dan dirham ya sebenarnya bukan koin, tapi dia sebagai underlyingnya. Jadi penerbitannya, jadi nyetak nih nama mata uang baru dinar dan dirham, itu bukan koin, ya juga kertas, tapi penerbitannya berdasarkan jumlah emas yang ada dan perak yang ada. Kemudian unsur legalitasnya nggak ada. Alat investasi itu bukan uang. Jadi kalau misalnya tahun depan kemudian harganya naik, karena kan dia komoditas kan, harganya naik, uangnya stabil sebenarnya seperti itu. Kemudian rawan dipalsukan karena nggak ada indikator pembuatannya. Jadi untuk pembuatan dinar dan dirham dari Manado itu berapa persen sih emasnya, berapa persen sih peraknya, itu kan gak ada kesepakatan secara universal kayak gitu. Dan ketika kamu ke Inggris pakai uang itu pun yang diakui adalah emasnya, bukan karena nominalnya sebagai mata uang. Tidak bisa diintegrasi sistem modern. Katakanlah kamu bayar SPP transfer ke orang tua, mak aku mau transfer bayar pakai dinar dirham ya, yang dari Manado gitu. Kamu apa? Kirim pakai pos, sekaleng-kaleng uang kayak gitu. Gak bisa ditransfer lewat digital bank dan lain sebagainya. Dan banyak lagi lah kelemahannya. Jadi kalau kalian ingin tanya sesuatu bisa kalian komen di video YouTube itu yang ada video saat itu.
Ya ada beberapa yang saya koreksi lah. Nanti kalau kalian ingin tanya lebih lanjut bisa tanya di situ atau ketemu saya untuk kita berdiskusi. Mungkin doakan saja berapa bulan ke depan sudah bisa tatap muka jadi kita lebih enak untuk berinteraksi. Mungkin ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedihnya kalau aku ngomong panjang lebar ini udah nggak kesimpan. Itu sebelumnya ini tag kedua. Yang pertama itu saya menjelaskan itu tidak tersimpan. Jadi saya ngetek ulang lagi ini. Kan lumayan juga.